Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dan Abah nih. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini ada challenge tentang akuntansi. Pertanyaannya, Bah, apa perbedaannya akuntansi yang selama ini dikenal dengan akuntansi syariah? Nah, itu pertanyaannya. Sebelum melanjutkan, jangan lupa like, subscribe, lonceng, dan komennya. Baik, sebelum Abah jawab pertanyaan itu, ada baiknya kita mengenal dulu sejarahnya. Sejarah akuntansi, sehingga nanti bisa tahu kapan sih sebenarnya akuntansi Islam itu gitu ya. Itu jadi gini, akuntansi itu atau yang di accounting lah ya, accounting itu terjemahannya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah pertanggungjawaban. Dan sama dalam bahasa Arab juga, akuntansi itu disebutnya muhasabah atau hisab itu. Jadi dari awal udah identik itu ya, udah identik, ada kesamaan arti antara accounting dalam bahasa Inggris atau secara umum ya, karena terjemahkan ke bahasa Indonesia juga akuntansi, tapi kalau akuntansi di bahasa Indonesia bukan pertanggungjawaban di sebutan langsungnya, tapi tata buku, jadi aturan membuat laporan keuangan lah gitu. Kita cenderung ke situ. Tapi accounting yang sebenarnya itu pertanggungjawaban, dan di dalam bahasa Arab muhasabah atau hisab yang artinya sama, pertanggungjawaban. Begini, awalnya dunia mengenal akuntansi itu atau dari bukunya Lukas Pacioli. Makanya selama ini bahwa beliau itu disebut Bapak Akuntansi. Seiringi waktu ada yang menemukan, yang membaca bahwa sebenarnya akuntansi itu sudah dikenal ratusan tahun sebelum disampaikan oleh Lukas Pacioli tersebut, yang tercatat dalam sebuah kitab suci itu, yang dikenal yaitu kitab suci Al-Quran dari agama Islam ya. Itu maka diadakanlah penelitian dari para akuntan Amerika utamanya, dan betul terjawab. Kesana ke ujung, kesana tuh yang ada tempat batu-batu gitu.
Apa yang ditemukan mereka dalam penelitiannya? Pertama yaitu muhasabah itu, bahwa orang Arab menyebut akuntansi itu muhasabah. Dan kagetnya mereka ternyata maknanya sama dengan accounting itu. Selanjutnya ternyata di Islam lebih lengkap. Apa fungsinya seorang akuntan gitu, dan kewajibannya apa? Yaitu di Al-Baqarah 282 kalau tidak salah ya. Dan setelah dipelajari lagi ditemukan bahwa dalam Islam itu dari Al-Quran itu ada tercatat wahyu bahwa manusia ini didampingi oleh 2 orang bookkeeper lah ya, pemegang buku, yaitu Raqib, Atid, di mana tugasnya kebaikan dicatat dalam buku yang sebelah kanan, kebaikan, pahala. Sedangkan sebelah kiri dicatat untuk mencatat dosa lah gitu. Itu kan. Nah, maka dengan itu orang-orang Arab mencatatnya begitu, kebaikan di kiri, di kanan, sebelah kanan, tangan kanan, sedangkan kerugian atau dosa di sebelah kiri. Maka bentuknya ya gitu, seperti yang terlihat dalam catatan akuntansi mereka, di mana mereka juga gaya menulisnya kan dari kanan ke kiri. Itu. Dan itulah cikal bakal dalam laporan keuangan yang disebut laporan laba rugi atau profit and loss statement. Itu tuh. Itu Islam itu. Asalnya. Dan bagaimana yang umum, dari mana tuh asalnya? Tuh, orang umum gitu kan, orang-orang barat itu kan itunya kapitalis ya, yang dianutnya kapitalisme, sehingga yang catat mereka bukan untung rugi, tapi pertambahan atau berkurangnya kekayaan, aset. Dimana sama kalau pengertiannya sih, kalau pertambahan aset di kanan, kalau pengurangan aset di kiri, tapi lihatnya berbeda. Kalau rugi laba dilihat dari diri kita, kalau neraca orang barat itu melihatnya dari objek yang di hadapan kita, itu dari objek gitu. Jadi sebelah kanan objek, sebelah kiri objek gitu, yaitu jadi makanya muncullah laporannya, catatan mereka itu merupakan neraca, balance sheet. Itu jadi saling melengkapi dan dilengkapi dengan kalkulasi ya, kalkulasi yang dalam akuntansi disebut perubahan modal itu. Jadi
dalam perubahan modal itu yang diperlihatkan itu berkurang atau bertambahnya modal akibat rugi atau laba gitu pergerakan modalnya. Jadi ada hasil, jadi akuntansi itu ada hasil tadi, untung rugi, ada kekayaan bertambah berkurang, ada summary-nya modal berkurang atau bertambah. Itu ya, itu prinsipnya. Makanya dalam laporan akuntansi itu terdiri 3 macam, itu neraca, balance sheet yang merupakan pertanggungjawaban aset, ada laporan laba rugi atau loss profit and loss statement, ada perubahan modal. Jadi itu masing-masing punya itunya. Itu. Dan akuntannya sendiri di Islam ada pertanggungjawabannya. Kalau dalam dunia usaha itu ke pemilik modal atau ke pasar modal gitu ya, atau ke pemerintah untuk pajak. Nah, pertanggungjawaban Islam akuntannya itu, pemeriksanya itu 2 juga. Allah itu mendampingi kita di samping bookkeepernya itu penata buku, pencatatnya, juga auditornya, pengawasnya, pemeriksanya, yaitu malaikat nukar dan nakir kan. Itu prinsipnya kalau dilihat dari sejarah ya. Sejarah ya, orang bilang kirata ya, tapi memang begitulah kondisinya. Nah, sekarang bagaimana prakteknya? Nah, bagaimana prakteknya? Dalam prakteknya, pencatatan akuntansi itu ada 2 cara, 2 model lah gitu, yaitu cash basis yang mencatat berdasarkan pergerakan uang tunai. Makanya dalam cash basis dikenal juga transaksi yang hanya diingat saja, hanya untuk diketahui saja, catatan lah, jadi catatan saja, yang disebut pre-memori itu. Sedangkan yang kedua ialah accrual basis, di mana pencatatannya dilakukan setiap ada pergerakan atau perubahan kekayaan perusahaan, aset perusahaan, catat semuanya. Itu. Dan bentuk laporannya yang tadi udah Abah sebut. Laporan akuntansi itu terdiri dari neraca atau balance sheet yang mencatat tentang kekayaan kita, kekayaan perusahaan. Ada laporan laba rugi atau profit and loss statement yang mencatat hasil dari usaha, dan ada laporan perubahan modal. Jadi yang menghitung kekayaan bersih kita tinggal berapa posisinya gitu. Itu. Kalau prakteknya tidak ada perbedaan lah dari sistem yang sudah diajarkan sekarang.
dari mulai transaksi, jurnal, buku besar atau ledger ya, sampai neraca, sama itu. Sama saja. Jadi rumusnya sesuai dengan sifat asetnya gitu. Ada. Kalau harta bertambah di debit, berkurang di kredit. Hutang bertambah di kredit, berkurang di debit. Begitu juga modal. Karena merupakan perkiraan keseimbangan, makanya mengikuti. Kondisi aset gitu. Itu ya summary-nya kalau itu. Dan macamnya, tipenya atau sistemnya ada berapa macam akuntansi itu. Pada dasarnya ada dua sistem pencatatan, yaitu pertama kontinental yang berkembang di Eropa daratan, Belanda misalnya, di mana pencatatannya berdasarkan historical, jadi urutan kejadian gitu, urutan kejadian. Sedangkan yang kedua itu Anglo-Saxon yang dikembangkan di Inggris dan dibudayakan di Amerika, yaitu pencatatannya atau susunannya berdasarkan likuiditas. Itu jadi ada dua, kontinental sesuai dengan sebutannya, kontinental berarti di daratan benua Eropa, dan Anglo-Saxon karena Inggris kan selalu berbeda ya, nah di kepulauan Inggris itu, karena kan Inggris selalu berbeda, dia ada terpisah dari daratan gitu, dia punya beda sendiri gitu. Itu. Nah, sekarang bagaimana perkembangannya? Kalau waktu terjadi revolusi industri di Prancis, di mana perkembangan industri berjalan masif gitu ya, muncullah model yang beda ya, ada model baru lah gitu, model baru sesuai dengan kebutuhannya dunia industri, walaupun basisnya boleh katakan dari dua-duanya lah, tapi kalau itu lebih cenderung, kalau lihat akunnya lebih cenderung kontinental, karena di Belanda dikenal dengan istilah rekening stelsel atau modern bedrijf administrasi gitu. Orang Prancis disebut, menyebutnya permanen, karena berbeda dengan asalnya, yaitu
berdasarkan historical, sedangkan ini karena menurut industri model ini MBA atau rekening stelsel di Indonesia disebutnya APM, administrasi perusahaan modern, itu disusun berdasarkan proses industri, itu berdasarkan proses industri dengan ditentukan rubrik-rubriknya, rubrik dari rubrik 1 sampai rubrik 0, jadi ada 10 rubrik begitu. Dan di Indonesia yang menerapkan itu PLN. PLN itu menerapkan rekening stelsel itu. Karena belum menemukan yang lain. Saya Telkom juga sempat merubah akuntansinya, ya minta bantuan PLN lah gitu. Waktu Pak Cacuk ya, minta bantuan juga dari PLN. Bagaimana akuntansi PLN? Gitu. Dan sekarang berkembang lagi melalui teknologi, yaitu komputerisasi. Jadi akuntansi digital atau sistem informasi akuntansi itu sama aja, dua-duanya, semua sistem yang dikenal bisa diterjemahkan melalui komputerisasi itu. Jadi itu sifatnya hanya membantu saja, membantu pencatatan lebih praktis, lebih cepat, lebih akurat ya. Karena kalau selama ini kan orang per orang kan, beranting gitu kan, sistem ban berjalan lah gitu. Dengan komputerisasi cukup dibuat oleh sumber data, yaitu misalnya kasir atau bagian penjualan apa-apa gitu ya, perubahan di mana muncul bukti-bukti perubahan aset itu dimasukkan, langsung bisa diketahui hasilnya pada hari. Jadi real time tuh, kondisi perusahaan itu bisa diikuti real time dengan komputerisasi. Sehingga yang lebih dibutuhkan adalah verifikator. Tidak lagi orang yang nulis ke buku besar, nulis jurnal buku besar, nanti nyusun neraca, enggak lagi. Udah sekali ketik masuk langsung, tinggal kita verifikasi saja. Betul tidak postingnya? Itu. Nah, sekarang bagaimana dengan akuntansi syariah atau di barat disebut Islamic accounting? Ya tidak ada perbedaan apa-apa. Hanya dibutuhkan oleh siapa. Gitu. Jadi akuntansinya tidak berubah apa-apa, tetap aja itu. Toh semua juga sama. Hanya yang butuhkan siapa gitu. Sifat transaksinya. Gitu. Walaupun pada dasarnya sih ya ada istilahkan sekarang ekonomi syariah, bank syariah, segala syariah ya, termasuk syariah ya gitu. Ya sama saja, tidak ada apa-apa, hanya definisinya saja yang berubah mungkin. Kalau perdagangan syariah menurut Abah, jual beli ya begitu-begitu saja, hanya yang ditekankan adalah kejujuran, takaran, timbangan dalam harga, tidak mangpang-mengpeng lah, memanfaatkan kondisi. Nah itu Islam, itu saja. Bank syariah ya, kita kan kalau pakai persen-persen bank umum disebut riba ya, riba katanya itu karena pakai persen-persen. Sedang bank syariah
bagi hasil, itu bagi hasil. Hanya itu saja, apalagi asuransi syariah yang apa takaful tak apa namanya, itu katanya karena kekeluargaan sistemnya, walaupun sekarang nggak begitu kedengaran ya, perkembangannya apa jarang dengar, tapi yang asuransi ya asuransi lah gitu ya, itu aja istilahnya ya, pada ujung-ujungnya ya berapa yang masalahnya bagaimana gitu lah ya. Memberatkan atau tidak gitu, kebersamaan atau tidak gitu. Apalagi kalau gadai dari zaman Rasul udah ada. Kalau zaman Abah dulu nggak tahu sekarang istilahnya apa, suka lihat tuh sekian persen gitu kan. Kalau zaman Abah itu sewa, dikenalnya tuh kalau per berapa rupiah itu sewanya berapa gitu. Jadi kalau kita ngutang berapa, kita udah bisa menghitung, oh sewanya sekian, sewa. Itu udah pernah jelaskan ya di apa, di pajak atau di apa itu. Nah itu aja. Jadi tidak ada apa-apa lah, tidak ada perubahan apa-apa. Tidak ada perbedaan apa-apa, sama saja. Jelas ya? Jelas kan? Nah, semoga itu bisa menjadi bekal lah bagi yang akan kuliah di akuntansi syariah, UIN berarti kan. Dan kelihatannya posisinya juga berbeda nih kedengarannya. Memang awal-awalnya di universitas umum lah gitu yang muncul pertama, memang jurusan akuntansi itu dan administrasi negara, administrasi niaga itu di Soswal munculnya awalnya. Tapi keduanya, terutama akuntansi, dipindahkan pertama tuh tahun berapa? 50-an di UI pertama itu kan, masukkan akuntansi itu ke ekonomi. Dan kedua Unpad itu juga tahun berapa, 68 atau siapa. Itu dipindahkan ke ekonomi. Tapi waktu itu yang hilang justru administrasi niaga. Karena katanya masuknya ke ekonomi perusahaan, padahal udah ada dari awal di fakultas ekonomi itu kan ekonomi umum, ekonomi perusahaan, dan ditambah akuntansi. Rupanya materinya tambah dari administrasi niaga. Dan kalau melihat UT, administrasi niaganya masih di Sospol tuh, di apa, FISIP ya. Itu kelihatan masih di situ, administrasi negara, administrasi niaga ada di situ. Dan di UIN itu masih sama di FISIP ya, akuntansinya, tidak di ekonomi. Sedangkan di ekonomi umum itu kan dari makro, mikro, lebih mikro lagi gitu kan, negara, perusahaan, dan pencatatan keuangan gitu. Itu saja ya. Jadi jangan lupa lah, dimanapun disimpan jurusan itu yang diajarkan sama. Itu saja Pak akhiri, dan jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.